Sudah hampir pukul 2 dini hari saat ponselku tiba-tiba berdering nyaring di atas meja dapur. Suara ringtone itu memecah sunyi malam yang hanya diisi dengkuran kipas angin tua dan nyanyian jangkrik dari luar jendela. Aku mengerjap, setengah sadar. Kugesek mata yang masih lengket oleh kantuk, lalu meraih ponsel dengan tangan gemetar. Di layar, tertera nomor asing dengan kode negara yang tak kukenal. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya. Tapi entah kenapa, hatiku tiba-tiba berdebar keras, seperti firasat sedang mengetuk. "Halo?" Suaraku lirih, nyaris berbisik. "Ini rumahnya Bu Rina, istri Pak Dani." Suara berat dengan logat asing menyambut dari seberang. Aku langsung terduduk. Nama itu, Dani, nama yang sudah sekian tahun tak terdengar. Tenggorokanku tercekat. "Iya saya." "Kenapa ya?" "Maaf Bu. Saya teman kerja beliau. Beliau sedang dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Besok pagi seharusnya sudah tiba di Jakarta." Dek, rasanya jantungku seperti berhenti sesaat. Aku menatap kosong ke dinding dapur. "Dani, suamiku, pulang? Maaf, ini maksudnya benar suami saya?" "Dani?" Tanyaku memastikan, meski isi kepalaku sudah riuh oleh kecamuk rasa yang tak tertata. "Iya Bu. Beliau minta saya telepon karena dia tidak bawa HP. Beliau minta maaf karena selama ini tidak bisa kasih kabar. Beliau pulang naik pesawat malam ini." Aku masih mematung. 10 tahun. Bukan 10 hari. Bukan 10 bulan. Tapi 10 tahun sejak Dani berangkat merantau ke Kamboja. Kami dulu menangis di terminal. Ia berjanji hanya 2 tahun. Maksimal 3. Tapi setelah tahun kelima, kabar mulai jarang, lalu menghilang. Beberapa teman bilang dia mungkin sudah menikah lagi di sana. Ada juga yang bilang mungkin sudah meninggal. Aku menolak percaya. Tapi aku juga lelah berharap. Kini, suara asing itu memberitahu bahwa ia pulang. Setelah panggilan ditutup, aku terduduk lama di kursi dapur. Malam itu rasanya terlalu sepi untuk kabar sebesar ini. Aku memeluk tubuhku sendiri. Gemetar. Apakah ini benar? Bagaimana wajahnya sekarang? Apa ia masih mengenal anak-anaknya? Apakah ia sehat? Kenapa baru sekarang? Kukunci kembali pintu rumah, lalu menuju kamar anak-anakku yang sudah remaja. Mereka tertidur pulas. Tak tahu bahwa esok pagi, ayah yang mereka pikir tak peduli itu akan muncul di hadapan mereka. Hatiku mengaduk-aduk rasa. Senang, takut, bingung, dan jujur saja, ada luka lama yang kembali basah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kutarik koper dari bawah tempat tidur, menyiapkan baju bersih, menyetrika kemeja sederhana, dan mematut diri di depan cermin. Sudah banyak garis halus di wajahku. Rambutku tak sehitam dulu. Tapi yang lebih parah dari itu adalah sorot mataku sendiri yang sudah terlalu sering menunggu tanpa kepastian. Apakah ia masih mengenal perempuan di cermin ini sebagai istrinya? Pagi mulai mengintip dari balik tirai. Aku pergi ke bandara dengan tangan dingin. Anak-anak tak kubangunkan. Aku ingin melihat Dani dulu sendiri. Entah kenapa, aku merasa perlu memastikan sendiri siapa yang akan datang, suamiku, atau hanya bayangannya. Perjalanan ke bandara seperti mimpi yang kabur. Jalanan pagi yang ramai, bunyi klakson, dan deretan toko yang baru buka. Semuanya lewat seperti rekaman lambat. Hatiku berdegup cepat ketika aku sampai di ruang kedatangan. Mataku menyapu wajah-wajah asing yang muncul satu persatu dari pintu otomatis. Dan, di antara rombongan penumpang, aku melihat sosok yang membuat kakiku nyaris lumpuh. Itu Dani. Tapi tubuhnya jauh lebih kurus dari yang kukenang. Kulitnya lebih gelap, matanya dalam dan cekung, dengan pipi tirus seperti orang yang lama sakit. Rambutnya sudah mulai memutih di pelipis. Ia berjalan pelan, menyeret koper kecil, dengan napas terengah. Tapi sorot matanya masih sama. Menatapku, penuh luka, tapi juga harap. Ia berhenti di hadapanku. Kami sama-sama diam. Lalu ia membuka mulut perlahan. "Maaf, aku pulang tanpa apa-apa, Rin." Aku tak tahu harus berkata apa. Antara marah dan haru, antara rindu dan kecewa. Tapi dalam detik itu juga,
Aku tahu, ini bukan akhir. Justru baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar pertemuan kembali. Aku masih terdiam di hadapan Dani. Di tengah kerumunan penumpang yang berlalu lalang dengan tawa dan pelukan, kami berdiri dalam hening. Seakan waktu berhenti, hanya menyisakan suara napas kami yang terengah. Mataku tak bisa berhenti menelusuri wajahnya. Wajah yang dulu ku kenal dengan garis tegas, kini tirus dan lesu. Dahinya dipenuhi kerutan yang dalam, bibirnya kering, dan kulitnya seolah kehilangan warna. Tapi tatapannya masih Dani. Masih lelaki yang pernah berjanji pulang dalam 3 tahun. Ia coba tersenyum, tapi senyum itu lebih seperti usaha menahan perih daripada bahagia. Rin, kamu masih ingat aku, kan? Air mataku jatuh sebelum sempat ku jawab. Aku mengangguk, lalu meraih tangannya. Dingin. Tulangnya lebih menonjol dari yang kuingat. Tangannya dulu kuat, kini seperti kehilangan tenaganya. Ia balas menggenggam, pelan dan hati-hati. Seolah takut aku hancur kalau ia terlalu keras menyentuh. Kami berjalan menuju tempat parkir tanpa banyak kata. Dani tak banyak bicara. Aku juga tak ingin memaksanya. Kupikir akan ada banyak cerita mengalir begitu kami bertemu. Tapi ternyata lidah ini keluh. Mungkin karena luka kami terlalu tua. Atau karena rasa yang selama ini terpendam sudah berubah jadi gumpalan asing yang tak tahu harus dimuntahkan bagaimana. Di dalam mobil, aku mencoba memecah sunyi. Kamu lapar? Mau makan dulu? Dani menggeleng pelan. Nanti aja di rumah, aku capek. Aku mengangguk. Lalu menyalakan mobil dan melajukannya perlahan ke arah rumah. Tapi di kaca spion, aku mencuri pandang ke arahnya. Ia menunduk, tangan menggenggam erat celana panjangnya, dan sesekali napasnya terdengar berat. Dari sudut matanya, terlihat semburat merah seperti orang kurang tidur atau sedang menahan sakit. Ada semacam bengkak di bawah matanya yang tak biasa. Capek biasa atau kamu sakit? Tanyaku pelan, mencoba netral. Dani hanya menoleh sejenak, lalu menggeleng. Enggak, cuma kecapean. Jawaban yang sama seperti jutaan pria lain yang ingin menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Tapi aku tidak bodoh. Apalagi setelah 10 tahun menahan rindu yang tak diberi kabar. Aku belajar membaca bahasa tubuh. Dan tubuh Dani saat itu berteriak diam-diam. Sampai di rumah, Dani langsung memandang halaman kecil kami. Pandangannya kosong, seperti sedang mengukur sesuatu yang sudah lama hilang. Ia menyentuh pagar, lalu menyentuh pintu depan. Semua benda seolah menjadi kenangan baginya. Aku hanya membukakan pintu dan membiarkannya masuk lebih dulu. Langkahnya pelan, menyeret kaki. Saat melewati ruang tengah, matanya menatap sofa, foto keluarga di dinding, dan kipas angin tua yang masih menyala di pojok ruangan. Ia menahan napas sebentar, lalu melanjutkan ke kamar. Saat ia duduk di ranjang, tubuhnya seperti ambruk. Ia bersandar ke dinding, menutup mata, dan berkata lirih, "Aku cuma butuh tidur, Rin." Aku ingin bertanya banyak hal, tapi wajahnya benar-benar kelelahan. Jadi kututup mulutku, kutarik selimut, kubantu ia berbaring, dan kulihat sekali lagi tubuhnya dari dekat. Dadanya naik turun dengan berat. Ada guratan samar di bawah perutnya. Terlihat meski tertutup kaos tipis. Aku sempat melihat kilatan bekas luka. Tapi kurungkan niat untuk bertanya. Sebelum keluar kamar, aku berbalik dan berkata, "Kalau butuh apa-apa, bangunin aku ya." Dani mengangguk lemah. Matanya sudah setengah tertutup. Aku menutup pintu perlahan. Lalu duduk di ruang tengah sendirian. Otakku berputar. Perasaan bahagia yang semestinya datang karena kepulangannya berubah jadi kecemasan yang tak berbentuk. Ada sesuatu yang tak beres. Aku tahu itu. Kutatap jam dinding. Sudah hampir pukul 11 siang. Anak-anak akan segera bangun. Mereka belum tahu ayahnya sudah pulang. Dan aku belum siap menjelaskan kenapa ayah yang mereka tunggu-tunggu itu kini pulang dalam keadaan setengah mati. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara Dani mengigau. Samar-samar. Aku mendekati pintu kamar, menempelkan telinga ke daun pintu. Ia menyebut nama-nama yang tak ku kenal.
dengan logat yang berat. Aku tak mengerti bahasanya. Tapi yang membuat jantungku tercekat adalah satu kalimat lirih yang berhasil kutangkap. Maaf. Aku nggak tahu ini bakal begini. Aku menggenggam pegangan pintu, tapi tak membukanya. Hanya berdiri di sana, membiarkan air mataku mengalir pelan. Dani bukan sekadar kelelahan. Ia sedang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang besar. Dan malam tadi, telepon dari pria asing itu, mungkin hanya bagian kecil dari rahasia besar yang akan segera menghantam hidupku. Tapi aku belum siap membongkarnya. Belum siap mengakui bahwa suamiku kini adalah orang yang berbeda. Badannya, sorot matanya, bahkan tatapannya pada rumah ini, semuanya terasa asing. Dan itulah yang membuatku takut. Pagi itu seharusnya hangat. Tapi entah kenapa, hawa rumah ini justru dingin dan hampa. Dani masih tertidur di kamar. Sudah lewat pukul 10. Tak ada suara khas laki-laki bangun pagi, tidak suara batu kecil, tidak derit kaki menyentuh lantai, bahkan tidak deru air dari kamar mandi. Yang terdengar hanya napas berat dari balik pintu yang masih tertutup rapat sejak ia rebah kemarin. Anak-anak mulai terbangun satu persatu. Aku hanya memberi isyarat pelan agar mereka jangan ribut dulu. Ayah lagi tidur. Nanti kita ngobrol ya, kataku dengan senyum yang dipaksakan. Anak sulungku, Dinda, hanya mengangguk pelan. Ia remaja sekarang. Mungkin terlalu kaku untuk menunjukkan rindu yang lama ia simpan. Adiknya, Rehan kecil, tampak lebih ingin tahu. Ayah beneran pulang, Bu? Tapi kok enggak keluar kamar? Aku hanya mengelus rambutnya. Nanti ya, Nak, ayah capek. Tapi dalam hatiku, bukan hanya soal capek yang membuat Dani terus terbaring. Ada sesuatu yang tak beres. Semalam ia menggigau, menyebut nama asing yang membuat bulu kuduku merinding. Hari ini ia belum keluar kamar sama sekali. Bahkan untuk sekadar buang air pun tidak. Aku mulai cemas. Bukan karena ia tidur terlalu lama, tapi karena perasaanku sebagai istri terus memekik di dalam dada. Ada sesuatu yang disembunyikan Dani. Sesuatu yang lebih dari sekadar lelah. Aku akhirnya masuk ke kamar. Dani masih di tempat yang sama. Kali ini selimutnya hampir terlepas, memperlihatkan perutnya yang tampak cekung dan kurus. Napasnya berat, kadang mendengkur pendek lalu tersendat. Aku mendekat dan meletakkan tangan di dahinya. Panas, seperti demam tinggi yang tertahan. Mas, panggilku pelan, mengguncang pundaknya. Ia membuka mata perlahan. Merah, berkaca-kaca. Rin, aku cuma butuh tidur lagi, gumamnya. Lalu memalingkan wajah ke arah dinding. Aku menghela napas dalam, lalu berdiri. Kupersiapkan air hangat, kain basah, dan teh manis. Tapi saat hendak mengambil pakaian ganti dari tasnya, mataku tertumbuk pada sesuatu yang mengganjal di dalam ransel kumal miliknya. Sebuah botol kecil berisi obat dengan label tulisan asing. Di sampingnya, amplop putih kusut. Aku menahan nafas. Ada dorongan untuk membuka, tapi juga ketakutan akan apa yang akan kutemukan. Tapi rasa ingin tahuku menang. Dengan tangan gemetar, kubuka amplop itu. Di dalamnya selembar kertas hasil cetak, terlipat rapi. Kubuka perlahan. Tulisan asing memenuhi lembaran itu, tapi di bagian bawahnya, ada kata-kata dalam huruf besar yang membuat tubuhku lemas. Donor organ ginjal kiri. Tanganku refleks menutup mulut. Tubuhku terdorong mundur hingga bersandar ke dinding. Mataku memanas. Dunia seakan berhenti berputar. Jantungku memukul keras dari dalam dada. Aku tak mengerti semua detail dalam surat itu, tapi cukup satu frasa itu saja yang menggetarkan seluruh pikiranku. Dani jual ginjal? Ku coba menarik napas, tapi terasa sesak. Ku dekati tubuh Dani yang tertidur. Ku sibak sedikit kausnya. Di sisi kiri perutnya, memang ada bekas luka memanjang, bekas operasi yang tampak masih baru. Luka itu tak bisa dibantah lagi. Ia tak sekadar kelelahan. Ia pulang dengan tubuh yang sudah tak utuh. Tiba-tiba Dani menggeliat, lalu memejamkan matanya lebih rapat. Jangan, tolong jangan ikat saya janji bayar, jangan sekarang, jangan ambil lagi. Nadanya panik,
Lirih, seperti orang yang masih terjebak dalam mimpi buruk. Aku tertegun. Luka Dani bukan hanya di tubuh, tapi juga di jiwa. Ia sedang menyimpan trauma yang tak bisa ia ceritakan dengan kata-kata. Kutinggalkan kamar dengan langkah gontai. Aku duduk di ruang tengah, menatap lantai rumah yang sudah mulai usang. Rumah ini dulu jadi saksi ketika Dani berjanji akan kembali dalam waktu singkat. Tapi rumah ini juga kini jadi saksi bisu atas kehancuran pelan-pelan yang dibawa oleh kepergiannya. Siang itu, Dani akhirnya keluar kamar sebentar. Ia berjalan perlahan menuju kamar mandi, mengenakan jaket tipis walau cuaca panas. Aku memperhatikan geraknya, setiap langkah seperti diseret. Ia mencoba berdiri tegak, tapi bahunya turun, dan tubuhnya miring sedikit ke kanan, seolah beban berat sedang menggantung dari dalam. Setelah keluar, ia hanya duduk sebentar di ruang tamu. Dinda dan Rehan duduk canggung di hadapannya. Dani tersenyum. Lemah. Kalian udah besar. Ya, katanya. Tangannya gemetar saat mencoba mengelus kepala Rehan. Tapi anak itu hanya menatapnya ragu. Mungkin karena ayah yang mereka tunggu selama ini terlihat seperti orang asing yang sedang sakit. Aku ingin berbicara dengannya hari itu. Menanyakan semua. Menyodorkan surat yang tadi kubaca. Tapi begitu kulihat matanya yang memerah menahan kantuk dan tubuhnya yang bergetar menahan nyeri, niatku tertahan. Aku tahu belum waktunya. Tapi waktu itu akan datang. Dan saat itu datang, aku ingin Dani jujur. Sore menjelang malam. Dani kembali ke kamar. Tidur lagi, tanpa bicara banyak. Di luar, angin bertiup kencang, membawa suara gesekan daun yang seolah ikut gelisah. Di meja makan, aku duduk sendiri, menatap nasi yang tak tersentuh. Pikiranku tak berhenti mengulang kata-kata dalam surat tadi. Donor organ, ginjal kiri, dan semua pertanyaan yang tak berani kuucap kini hanya berdengung di kepala. Untuk siapa ginjal itu dijual? Kenapa? Di mana? Siapa yang menyuruh? Apakah ia terpaksa? Atau ini satu-satunya jalan pulang? Aku tahu. Jawaban dari semua itu tidak bisa kudapatkan dalam satu malam. Tapi firasatku sudah bicara. Dan entah kenapa, suara hatiku pelan-pelan mulai berkata, ini baru awal. Malam itu, rumah masih sepi meski waktu sudah melewati pukul 9. Anak-anak sudah tidur di kamar masing-masing. Tapi aku duduk sendiri di ruang makan, menatap pintu kamar Dani yang tertutup rapat. Pikiran ini tak tenang. Sejak tadi siang, rasa penasaran makin menghantam. Setiap kali mengingat amplop dan tulisan donor ginjal kiri, dadaku serasa ditusuk dari dalam. Aku tahu ini bukan saatnya diam. Dani mungkin memilih bungkam. Tapi aku sebagai istrinya tak bisa hanya menunggu kebenaran datang sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar luka bekas operasi. Dan malam ini, aku bertekad untuk mencari tahu semuanya. Mulai dari satu-satunya petunjuk yang kutemukan, tas ransel tua yang ia bawa pulang. Kupastikan Dani tertidur pulas. Kudekati pintu kamar, kubuka sedikit, matanya terpejam, tubuhnya terlentang lemas dengan napas perlahan. Dalam remang lampu tidur, wajahnya pucat. Tangannya terkulai di samping tubuh, seperti tak punya tenaga. Ada suara rintihan pelan, tapi ia tampaknya tak sadar. Kupastikan langkahku senyap. Kutarik tas ransel yang ia letakkan di balik lemari. Kulihat resletingnya sudah usang, beberapa sobek di bagian samping. Saat kubuka, isi dalamnya tak banyak. Sepotong sarung kusam, 2 baju tipis, sebungkus obat-obatan, dan sebuah kantong plastik bening berisi beberapa dokumen yang dilipat asal-asalan. Tanganku langsung gemetar. Ku keluarkan dokumen satu persatu. Beberapa berupa hasil pemeriksaan laboratorium, semuanya dalam bahasa asing. Ada juga selebaran medis dengan lambang rumah sakit luar negeri, dan tulisan yang tak bisa kupahami. Tapi yang membuatku makin gelisah adalah satu dokumen berkop surat dengan tulisan cetak tebal. Klinik transplantasi Phnom Penh, Cambodia. Mataku membelalak. Jadi benar. Bukan hanya bekas luka, bukan hanya obat. Tapi semua ini membuktikan bahwa Dani pernah menjadi bagian dari prosedur medis besar, dan bukan prosedur biasa. Ini klinik transplantasi.
Dan di bagian bawah dokumen itu, ada tanda tangan digital dan cap yang tampak tidak resmi. Semakin kulihat, semakin terasa janggal. Ini bukan rumah sakit umum. Ini semacam klinik tertutup. Ilegal? Aku memeluk tubuhku sendiri. Keringat dingin mulai mengalir. Kupandangi lagi obat-obat di tas itu. Semuanya tanpa label dalam bahasa Indonesia. Ada satu botol bertuliskan Mycophenolate mofetil, dan satu lagi, tacrolimus. Nama-nama yang asing. Aku langsung berpikir, ini pasti obat penunjang pasca operasi. Tapi aku tak tahu pasti. Aku bukan dokter. Tengah malam, aku telepon Lely, teman lamaku yang dulu pernah kuliah di farmasi sebelum menikah. Ia sekarang bekerja di apotek besar di kota sebelah. Suaranya terdengar kaget ketika kusebutkan nama-nama obat itu. Rin, kamu dari mana dapat nama-nama itu? Dari tas Dani. Dia baru pulang dari luar negeri. Tapi sakit dan aneh banget. Aku temuin ini di dalam tasnya. Jawabku dengan suara pelan. Takut Dani mendengar. Lely terdiam sejenak. Lalu dengan suara rendah, ia menjelaskan. Itu bukan obat biasa. Itu obat untuk pasien yang sudah melakukan transplantasi. Biasanya untuk mencegah penolakan tubuh setelah operasi cangkok organ. Aku tercekat. Kata-kata Lely seperti konfirmasi yang tak ingin kudengar. Jadi, benar dia pernah transplantasi? Tanyaku memastikan. Entah dia yang dicangkok atau malah dia yang donor, Rin. Tapi yang jelas itu obat pasca tindakan besar. Kalau kamu nemuin itu di tas suamimu, berarti dia dalam kondisi serius. Dan kalau dia gak rutin minum, bisa fatal. Setelah teleponku tutup, tanganku langsung lemas. Semua dugaanku mulai terangkai pelan-pelan. Dani tidak hanya sakit karena kecapean. Ia pulang membawa tubuh yang tinggal separuh daya. Dan yang lebih mengerikan, ia menyimpan semuanya sendiri. Tak pernah bicara. Tak pernah memberi kode. Pagi harinya, aku pergi ke warnet kecil dekat pasar. Ku ketik ulang bagian dokumen yang bisa kupahami dan menerjemahkannya lewat internet. Meskipun hasil terjemahannya berantakan, tapi dari potongan kalimat yang muncul, ada satu baris yang menusuk dada. Prosedur pengambilan organ telah dilakukan dengan persetujuan pasien dalam kondisi tekanan finansial. Kondisi tekanan finansial. Dani melakukan ini karena terjepit ekonomi? Tapi kenapa tak pernah menghubungi? Kenapa memilih jalur ekstrim itu? Kembali ke rumah. Aku menatapnya saat ia duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya sayu. Tangannya menggenggam secangkir teh yang bahkan tak disentuh. Setiap kali kutatap matanya, seolah ada gunung es yang tersembunyi. Ia bicara sepotong-sepotong. Tak pernah jelas. Obatnya diminum udah. Tanyaku lembut. Iya nanti. Jawabannya selalu begitu. Nanti. Tadi malam kamu demam. Aku kasih kompres. Lanjutku sambil duduk di depannya. Ia mengangguk pelan. Tapi matanya enggan menatapku. Ia menghindar. Dan dalam diam itu, aku tahu ia masih menyimpan semuanya sendiri. Ia belum siap bercerita. Tapi tubuhnya sudah tak bisa bohong. Sejak saat itu, aku tahu satu hal. Aku harus tahu semuanya. Sebelum semuanya terlambat. Karena ini bukan hanya tentang rahasia suami. Tapi tentang hidup atau mati seseorang yang kucintai. Meski ia menyakiti dengan kepergiannya selama 10 tahun. Dan aku bersumpah dalam hati, kalaupun Dani belum siap bicara, aku akan cari tahu semuanya satu persatu. Karena aku tidak sanggup hanya menonton orang yang kucintai perlahan-lahan melemah. Tanpa tahu apa yang sebenarnya ia perjuangkan di balik diamnya. Sejak pagi, tubuh Dani tampak makin rapuh. Tangannya dingin, wajahnya pucat kekuningan, dan langkahnya menyeret-nyeret seperti orang yang sedang menahan rasa sakit yang tak tertanggungkan. Tapi meskipun kondisinya begitu mengkhawatirkan, ia tetap keras kepala. Setiap kali aku menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit, ia langsung menolak mentah-mentah. Aku gak apa-apa, Rin, ini cuma masuk angin, ucapnya lirih sambil memegangi perut sebelah kiri, tepat di bawah bekas lukanya. Aku hanya bisa menggertakkan gigi. Entah sudah berapa kali ia menggunakan kalimat itu.
Masuk angin. Padahal jelas dari matanya yang sayu, tubuhnya yang menggigil, hingga keringat dingin di pelipisnya. Semuanya berkata sebaliknya. Aku tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Tapi Dani memilih bersembunyi di balik kalimat sederhana yang tak lagi meyakinkan siapapun. Pagi itu, saat hendak menyuapinya bubur hangat, tangannya menolak lembut. Lidahku pahit. Rin, gak bisa makan. Mas, kamu harus makan. Kamu minum obat aja belum? Desakku lembut. Tapi wajahku mulai menegang. Aku bisa kok, bentar lagi juga kuat lagi. Ucapnya sambil berusaha tersenyum. Meski senyum itu lebih mirip ekspresi menahan perih. Kupandangi wajahnya. Penuh dengan sisa-sisa luka batin yang tak pernah sembuh. Dani bukan lelaki yang mudah menyerah. Tapi aku tahu, bukan berarti tubuhnya sekuat tekadnya. Ia hanya sedang menunda kebenaran yang akhirnya akan datang juga. Ia butuh pertolongan medis. Dan cepat. Hari-hari berikutnya, Dani lebih banyak tidur. Ia hampir tak pernah keluar kamar. Bahkan untuk sholat sekalipun. Kadang ia hanya duduk di pinggir tempat tidur, memandangi jendela tanpa berkata sepatah kata pun. Pandangannya kosong, seperti seseorang yang sedang berbicara diam-diam dengan bayangannya sendiri. Aku mencatat diam-diam. Nafsu makannya turun drastis, warna kulitnya mulai berubah, dan ia beberapa kali muntah saat meminum air putih. Tapi yang membuatku semakin panik adalah satu sore ketika aku melihatnya berjalan ke kamar mandi, dan jatuh tersungkur tepat di ambang pintu. Mas Dani! Teriakanku menggema di seluruh rumah. Anak-anak berhamburan keluar kamar, ketakutan melihat ayah mereka tak bergerak. Aku langsung mendekap tubuhnya. Merasakan dingin menjalar dari punggungnya yang berkeringat deras. Matanya tertutup rapat, dan bibirnya bergetar seperti sedang menyebut sesuatu. Tanpa pikir panjang, aku teriak minta tolong ke tetangga. Pak Husni dan Bu Retno langsung datang dan membantu mengangkat Dani ke sofa. Aku panik, bingung harus bagaimana. Dalam hatiku, ini saatnya. Mau tidak mau, Dani harus dibawa ke rumah sakit. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Tapi saat aku menyarankan untuk memanggil ambulans, Dani membuka matanya perlahan dan langsung menggenggam lenganku erat. Jangan, Rin. Jangan ke rumah sakit. Aku mohon. Suaranya serak dan melemah. Tapi sorot matanya penuh harap. Mataku memanas. Bagaimana bisa ia masih memikirkan gengsi saat tubuhnya sendiri sudah hampir tak sanggup berdiri? Mas, kamu udah jatuh. Kamu muntah darah tadi pagi. Ini bukan main-main. Aku berusaha menahan tangis. Aku gak punya biaya. Rin, aku gak mau nyusahin kamu dan anak-anak. Lirihnya. Ucapan itu membuatku tercekat. Jadi ini alasannya? Karena merasa tak punya uang? Karena takut membebani? Padahal selama ini, aku dan anak-anak tidak pernah meminta apapun darinya. Kami hanya ingin ia selamat. Tapi rupanya, dalam benaknya, semua itu masih menjadi beban besar yang menghantui. Mas, kita bisa cari jalan. Aku masih bisa pinjam ke koperasi, ke Bu RW, ke siapa aja. Yang penting kamu jangan nunggu mati di rumah. Ucapku dengan air mata yang tak bisa ditahan. Tapi Dani hanya menggeleng, seperti pasrah menerima takdir. Aku udah terlalu jauh. Rin, kamu gak tahu. Tubuhku udah gak sama kayak dulu. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi Dani mendadak muntah. Kali ini cairan kuning keluar dari mulutnya. Membuat aku dan Pak Husni langsung menahan tubuhnya agar tak jatuh lagi. Bu Retno memegangi handuk basah. Sementara anak-anak mulai menangis melihat ayahnya semakin memburuk. Aku bawa dia ke dokter sekarang juga. Kataku tegas. Tapi Dani justru menarikku kembali. Jangan rumah sakit umum. Mereka bakal tanya soal riwayat operasi. Aku gak punya dokumen lengkap. Hatiku semakin remuk. Jadi benar. Ia pernah jalani operasi besar yang tidak tercatat resmi. Itu sebabnya ia takut. Takut ditanya, takut dicurigai, bahkan mungkin takut ditolak. Aku tak bisa membayangkan seperti apa hidupnya selama ini. Tinggal di negara asing, bertahun-tahun sendiri, tubuh dihancurkan, lalu pulang dalam keadaan seperti ini. Hari itu,
Aku menghubungi seorang bidan yang biasa menangani pasien rawat jalan. Namanya Bu Murni. Ia datang malam harinya membawa peralatan sederhana untuk memeriksa Dani. Wajahnya langsung berubah begitu melihat kondisinya. Ini sudah lemah banget, Bu. Tekanan darahnya rendah. Napasnya pendek. Kalau bisa, segera dibawa ke fasilitas yang lebih lengkap. Kalau terus begini, risikonya tinggi. Aku mengangguk. Tapi Dani kembali menolak. Ia hanya ingin tidur, katanya. Dan seperti sebelumnya, ia menutup mata dan berpaling. Menolak dunia, menolak kenyataan, menolak semua yang bisa menyelamatkan. Setelah Bu Murni pulang, aku duduk di sisi tempat tidurnya. Gelap mulai merambat ke langit luar. Hujan rintik-rintik membasahi atap rumah. Aku hanya bisa menatap wajah suamiku yang tertidur dengan napas berat dan wajah pucat. Di dalam hati, aku memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk. Kalau memang dia salah, ya Allah, beri aku kekuatan untuk memaafkan. Tapi kalau dia masih bisa sembuh, tolong jangan ambil dia sekarang. Aku menunduk, membiarkan air mata jatuh ke lantai. Malam itu, aku tak tidur. Kutarik kursi kecil. Duduk di sisi tempat tidur Dani sambil memegang tangannya. Tanganku tetap menggenggam, meski jari-jarinya mulai kehilangan hangat. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ia lalui selama 10 tahun itu, tapi aku tahu satu hal, aku tak ingin kehilangan dia tanpa pernah tahu alasan di balik semuanya. Pagi itu, langit masih abu-abu ketika aku akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dani belum juga bangun sejak semalam. Nafasnya makin pelan. Kulitnya pucat nyaris keabu-abuan, dan matanya, meski tertutup, berkedut-kedut seperti sedang melawan mimpi buruk yang panjang. Tanganku tak bisa diam, terus menggenggam ponsel, mencari kontak siapa saja yang bisa dihubungi. Akhirnya, dengan bantuan Pak Husni, aku berhasil memesan ambulans dari puskesmas daerah. Dani sempat protes pelan ketika aku membisikkan bahwa ambulans sedang dalam perjalanan. Tapi kali ini, aku tidak memberi dia pilihan. Mas, kalau kamu masih ingin lihat anak-anak besar, tolong jangan lawan. Aku tahu kamu takut. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu dalam diam. Ucapku dengan suara bergetar. Dani hanya menatapku. Lama. Ada air mata yang menggantung di sudut matanya. Ia tak berkata apa-apa lagi. Ambulans tiba setengah jam kemudian. 2 petugas lelaki muda dengan seragam hijau langsung masuk ke kamar. Mereka memeriksa tekanan darah, denyut nadi, lalu mengangguk pelan ke arahku. Bu, kita harus bawa beliau sekarang. Kondisinya sudah kritis. Aku mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Perjalanan menuju rumah sakit begitu sunyi. Di dalam ambulans, suara mesin dan alat monitor terdengar bersahutan dengan detak jantungku sendiri. Kupandangi wajah Dani yang terbaring lemah. Selang oksigen menempel di hidungnya. Satu tanganku menggenggam jemarinya, sementara yang satu lagi menahan ponsel berisi surat-surat medis dari luar negeri yang sempat kuambil diam-diam. Sesampainya di UGD, Dani langsung ditangani tim medis. Mereka memasang infus, memeriksa darah, dan menanyakan riwayat penyakit. Aku menunjukkan dokumen-dokumen dari Kamboja yang sempat kuterjemahkan seadanya. Dokter Jaga, seorang pria muda bernama Dokter Surya, memintaku duduk di ruang konsul. Wajahnya serius. Tangannya memegang hasil pemeriksaan awal dan beberapa lembar dari dokumen luar negeri yang kubawa. Bu, suami ibu ini dalam kondisi berat. Secara umum, ada tanda-tanda gagal ginjal dan gangguan sistem imun. Tapi yang paling mencolok, ada bekas sayatan besar di sisi perut kirinya. Kami menduga dia pernah menjalani operasi pengambilan organ, katanya pelan. Aku mengangguk. Pelan. Tak kuasa menjawab. Dan dari surat-surat ini, sepertinya itu dilakukan di tempat yang maaf, tidak resmi. Rumah sakit ini tidak terdaftar dalam sistem kesehatan internasional. Bahkan tanda tangan dokternya bukan dari institusi medis yang jelas. Lanjutnya. Jadi benar, Dok, dia jual ginjalnya? Tanyaku dengan suara tercekat. Dokter Surya terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Kemungkinan besar, iya. Tapi, kondisi pasca operasinya tidak ditangani dengan baik.
tanpa pengawasan medis, tanpa terapi imun yang tepat. Sekarang tubuhnya menolak banyak fungsi dasar. Aku memejamkan mata. Semua firasat buruk selama ini akhirnya terjawab. Dani benar-benar menjual bagian dari tubuhnya. Dan lebih parahnya, dilakukan dalam keadaan darurat tanpa jaminan keselamatan. Dok, kalau dibiarkan terus, bisa sembuh? Tanyaku penuh harap. Dokter Surya menarik napas panjang. Kita akan lakukan semua semampu kami. Tapi kondisi seperti ini biasanya butuh perawatan jangka panjang. Kita juga butuh data lebih lengkap. Kalau beliau terus menolak rawat inap atau tidak mengikuti anjuran medis, risikonya sangat tinggi. Aku hanya bisa menunduk, menggenggam dokumen-dokumen yang terasa lebih berat dari batu. Ada rasa marah, kecewa, takut, semua berputar menjadi satu. Tapi di antara semua itu, yang paling menghantui adalah rasa bersalah, karena aku tak tahu apa yang suamiku lalui selama ini. Saat sore tiba, aku menjenguk Dani di ruang rawat. Ia sudah dipindahkan ke bangsal khusus pasien kronis. Tubuhnya terbaring dengan alat bantu napas kecil. Tatapannya kosong menatap langit-langit. Aku ketahuan ya, gumamnya lirih saat melihatku masuk. Aku duduk di sisi ranjang. Mas, kenapa kamu gak cerita dari awal? Karena aku gak mau kamu malu punya suami kayak aku. Suami yang pulang cuma bawa luka dan utang. Ucapnya, suara serak. Aku menggenggam tangannya. Aku gak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu jujur. Dari dulu. Dari saat kamu mulai hancur. Dani terisak. Bahunya berguncang pelan. Untuk pertama kalinya sejak pulang, ia menangis. Tangisan yang tak berbunyi, tapi pecah di dalam dada. Aku terlalu ingin pulang, tapi gak tahu caranya. Aku lelah jadi buruh ilegal. Aku lelah tidur di bawah jembatan. Lalu ada yang nawarin jalan cepat pulang. Katanya cuma operasi kecil. Aku gak pikir panjang. Aku hanya bisa menangis bersamanya. Saat itu, semua luka terasa terbuka. Tak ada lagi tabir yang menutup. Tak ada lagi kebohongan yang ditahan. Tapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah kenyataan bahwa suamiku memilih merelakan sepotong tubuhnya hanya agar bisa kembali ke rumah. Rumah yang dulu ia tinggalkan dengan harapan besar dan pulang dengan luka yang tak bisa dibalikan. Sinar matahari pagi menembus tirai jendela ruang rawat, menyapu pelan lantai yang dingin dan membingkai tubuh Dani yang masih terbaring lemah. Matanya terbuka separuh. Tatapannya kosong memandang langit-langit yang membisu. Tapi pagi itu berbeda. Ada getaran halus di suaranya ketika ia menyebut namaku. Seakan tubuhnya tahu bahwa waktunya bicara sudah tak bisa ditunda. Rin, kamu masih mau dengar aku cerita? Tanyanya. Lirih. Seakan takut suaranya sendiri akan hilang di tengah udara. Aku mengangguk cepat, duduk di kursi di samping ranjangnya, menggenggam tangan kurus yang dulu begitu kuat menopang keluarganya. Dani menarik napas panjang, berat, pelan, lalu memulai kisah yang selama ini hanya hidup dalam kepalanya sendiri. Waktu itu, 10 tahun lalu, aku berangkat ke Kamboja lewat jalur belakang. Rin, katanya sambil menahan sesak di dadanya. Aku ditawari jadi sopir di perusahaan ekspor. Gajinya besar, katanya. Legal. Dijanjikan bisa kirim uang tiap bulan. Aku tergiur. Aku hanya bisa terdiam. Ini pertama kalinya aku mendengar cerita versi dia. Begitu sampai sana, semuanya bohong. Gak ada perusahaan. Gak ada sopir. Aku disuruh kerja di pabrik bawah tanah. Kayak gudang. Kotor. Panas. Tidur di lantai. Paspor ditahan. Kami disuruh kerja 14 jam sehari. Kalau ngeluh, dipukul. Ia menutup mata sebentar, seolah menyaksikan ulang semua mimpi buruk itu. Teman sekamarku ada yang meninggal. Rin. Gara-gara kelelahan. Gak dikasih makan berhari-hari. Ada juga yang kabur, tapi ketangkep. Sejak itu aku gak berani. Aku diam. Nurut. Tapi tiap hari, aku benci diriku sendiri. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Luka dalam suaranya mulai terasa menusuk. Tahun keempat, aku mulai sakit-sakitan. Tapi gak ada dokter. Gak ada obat.
Badanku mulai nyeri. Kadang pingsan pas kerja. Aku dipindah ke pekerjaan lebih ringan, bukan karena dikasihani, tapi karena mereka tahu, aku udah gak bisa kerja maksimal. Kenapa gak kabur, Mas? Tanyaku pelan. Dani tersenyum getir. Mau kabur kemana? Bahasa mereka aku gak ngerti. HP gak punya. Aku buruh ilegal. Bahkan polisi pun bisa jual aku balik ke jaringan. Ia terdiam lagi. Lalu melanjutkan. Sampai akhirnya datang seorang pria. Ngaku dari organisasi kemanusiaan. Katanya bisa bantu aku pulang. Katanya cuma satu syarat. Harus tanda tangan kontrak donasi. Awalnya aku kira donor darah atau semacamnya. Tapi ternyata donor organ. Aku kaget. Tapi mereka pintar bicara. Mereka tahu semua data soal aku. Mereka bilang, aku gak punya pilihan lain. Dani menarik napas pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Mereka tunjukin uang. Uang tunai banyak banget. Mereka bilang cukup untuk ongkos pulang. Plus bisa kubawa buat keluarga. Aku bingung. Aku takut. Tapi aku udah gak punya harapan lain. Rin. Aku mikir, kalaupun mati, setidaknya aku mati di kampung halaman. Aku gak mau dikubur di tempat asing, sendirian. Tangisku pecah. Air mataku jatuh satu-satu, menetes ke selimut putih yang menutupi tubuhnya. Operasinya dilakukan di tempat aneh. Ruangannya gak kayak rumah sakit. Gelap, bau obat campur karat. Dokternya pakai masker. Tapi aku tahu mereka bukan dokter sungguhan. Tapi aku udah pasrah. Ia menoleh ke arahku. Wajahnya penuh luka batin. Setelah selesai, aku gak sadarkan diri 2 hari. Pas bangun, mereka bilang ginjalku sudah diambil. Uangnya? Cuma dikasih separuh dari yang dijanjikan. Itu pun dalam bentuk mata uang asing yang sebagian palsu. Aku memeluk tangannya. Ia menggigit bibirnya menahan tangis. Tapi tubuhnya bergetar pelan. Aku dibuang di terminal kecil. Dikasih tiket pulang satu arah. Tanpa identitas. Tanpa paspor. Aku jalan pakai sisa tenaga. Sampai di perbatasan. Nyaris ditahan. Tapi aku pura-pura jadi turis sakit. Dan entah bagaimana aku lolos. Sepanjang jalan pulang. Aku gak tahu harus bilang apa ke kamu. Aku malu. Aku gagal jadi suami. Aku gagal jadi ayah. Aku pulang dengan tubuh yang gak lengkap. Dan hutang rasa bersalah yang gak bisa dibayar. Aku sudah tak sanggup menahan isak. Tanganku membelai rambutnya yang sudah memutih sebagian. Mas, kenapa kamu pikir aku hanya mencintai tubuh utuhmu? Kamu tetap Dani. Suamiku. Ayah anak-anakku. Walau kamu pulang tinggal nyawa setengah, asal kamu pulang. Dani menangis. Air matanya menetes pelan. Seperti sisa kekuatan terakhir dari seorang lelaki yang terlalu lama menyimpan luka dalam diam. Allah tahu, aku pulang bukan buat mati. Aku pulang buat minta maaf. Katanya lirih. Suaranya seperti bisikan yang tertiup angin. Aku mengangguk. Menunduk di dadanya. Hari itu, luka yang tak terlihat selama bertahun-tahun akhirnya terbuka. Dan meski pahit, meski penuh air mata, setidaknya kami sekarang tahu. Kejujuran, betapapun sakitnya, jauh lebih menenangkan daripada rahasia yang mematikan. Sejak malam itu, setelah Dani membuka seluruh luka dan kisah getirnya, aku tak pernah lagi memandangnya dengan rasa marah atau kecewa. Justru, perasaanku seperti tertampar oleh kenyataan bahwa di balik semua keputusasaannya, ada cinta yang terlalu dalam, cinta yang justru membuatnya mengambil jalan paling berbahaya demi pulang. Namun pagi berikutnya, ketika kondisinya sedikit membaik dan ia mulai bisa duduk tegak meski masih lemas, ia melanjutkan kisahnya. Kali ini, bukan tentang operasi atau rumah sakit ilegal, tapi tentang satu hal yang selama ini tak pernah kuduga, hutang. Dan bagaimana hutang itu menyeretnya ke lubang paling gelap dalam hidupnya. Rin, kamu tahu kenapa aku bisa sampai dijual begitu? Katanya pelan, menatap keluar jendela. Aku menggeleng. Jantungku kembali dipenuhi kekhawatiran yang menebal. Karena aku terjebak utang. Di sana, di Kamboja.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menjelaskan. Tahun ketiga aku di sana. Ada satu masa aku gak bisa kerja. Badanku lemas. Aku sakit. Tapi tempat kerja gak mau kasih obat. Gak ada gaji. Aku tinggal di bangunan kosong. Ngemis makan ke warung kecil. Lama-lama aku nyerah. Ia mengepalkan tangan, menahan rasa malu. Lalu ada yang ngasih jalan. Teman sekamar. Namanya Toh. Dia ngenalin aku ke seseorang. Katanya bisa kasih pinjaman uang. Bunganya kecil. Aku gak punya pilihan. Rin. Aku setuju. Aku menelan ludah. Sudah bisa menebak kemana arah cerita ini. Awalnya cuma $500. Tapi tiap minggu ada biaya tambahan. Tanpa aku sadar, bunganya terus membengkak. Tiap aku telat bayar, mereka datang. Bawa 2 orang laki-laki. Kadang mereka cuma ancam. Tapi pernah juga mereka pukul aku pakai batang kayu. Aku menggenggam jemarinya erat. Tangannya dingin. Aku kerja apapun. Angkut barang. Cuci gudang. Ngepel rumah orang. Tapi utangnya gak selesai-selesai. Karena itu, aku makin jatuh. Makin terpuruk. Sampai akhirnya aku nekat datang ke orang yang katanya bisa bantu lunasin hutangku sekali bayar. Caranya? Yaitu donor ginjal. Dani menggeleng pelan. Wajahnya seperti menahan rasa jijik terhadap dirinya sendiri. Mereka datang pakai mobil hitam. Gak banyak bicara. Mereka bawa aku ke satu tempat, bukan rumah sakit. Lebih mirip rumah tua yang diubah jadi klinik darurat. Di situ aku dikasih kertas untuk ditandatangani. Semuanya dalam bahasa yang gak aku ngerti. Tapi waktu aku nanya, mereka bilang, kalau kamu gak tanda tangan sekarang, kamu akan dijual utuh ke negara lain. Aku tercekat. Tak mampu berkata-kata. Aku pikir lebih baik kehilangan satu ginjal, daripada seluruh hidupku diambil. Masya Allah. Hanya itu yang bisa kubisikkan sambil menunduk menahan tangis. Mereka suntik aku. Aku tidur. Pas bangun, badan sebelah kiriku nyeri luar biasa. Aku gak bisa berdiri. Gak ada dokter. Gak ada yang jelasin apapun. Tapi di meja samping tempat tidur, ada amplop. Isinya uang. Dan 1 tiket bus ke Phnom Penh. Di sana, aku disuruh lanjut sendiri cari jalan pulang. Dani mengusap wajahnya. Kali ini, bukan untuk menyeka keringat, tapi menutup wajah yang dipenuhi rasa bersalah. Setelah itu, hidupku hancur. Gak bisa kerja berat. Tiap malam menggigil. Aku tidur di emperan toko. Kadang nyuci piring di warung buat makan. Tapi aku simpan uang sedikit demi sedikit dari pekerjaan apapun yang bisa kulakukan. Sampai aku cukupkan buat beli tiket pulang ke Indonesia. Ia menatapku, lalu menunduk. Aku pulang bukan karena sudah siap, tapi karena aku gak sanggup bertahan di sana lebih lama. Aku takut mati di jalan. Aku pikir, kalaupun waktuku dekat, aku lebih baik pulang dan ketemu kamu, anak-anak, dan minta maaf. Aku memeluk bahunya, perlahan, seperti memeluk pecahan-pecahan tubuh lelaki yang terlalu lama hancur di negeri asing. Tubuh yang pernah menyangga keluarganya, kini bahkan tak sanggup berdiri sendiri. Mas, dengar aku ya. Ucapku pelan. Kamu memang salah karena pergi tanpa kabar. Tapi kamu bukan pengecut. Kamu cuma suami yang terlalu ingin menyelamatkan keluarganya dengan cara yang keliru. Dan aku gak pernah benci kamu. Dani meneteskan air mata. Tapi aku gak bisa kerja lagi, Rin. Gak bisa bantu apa-apa. Aku bahkan mungkin tinggal hitungan minggu. Aku menutup mulut, menahan isak yang tak tertahankan. Mas, yang aku butuh sekarang bukan uangmu, bukan kekuatanmu. Tapi kejujuranmu, kehadiranmu, dan maaf yang tulus. Itu cukup. Kami diam. Tapi dalam diam itu, ada jutaan kata yang terucap lewat genggaman. Ada luka yang perlahan mulai sembuh. Meski tidak akan benar-benar hilang, setidaknya mulai bisa diterima. Sebelum aku keluar dari ruangan untuk mengambil air minum, Dani sempat memanggilku pelan. Rin, kalau aku gak kuat, tolong jaga anak-anak. Dan
Tolong jangan biarkan mereka pergi ke luar negeri tanpa paham apa yang mereka hadapi. Jangan sampai mereka ikut jejak ayahnya. Aku hanya mengangguk, dengan dada yang sesak. Dan dalam hati, aku tahu, permintaan itu bukan sekadar wasiat, tapi jeritan seorang ayah yang pernah kehilangan segalanya, dan hanya ingin satu hal terakhir, agar anak-anaknya tak mengulang luka yang ia lalui. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Udara di luar jendela rumah sakit terasa lembab, seolah alam pun sedang ikut menahan napas. Dani belum banyak bicara sejak semalam. Ia hanya berbaring, sesekali menggerakkan bola matanya, tapi tubuhnya makin lemah dari hari ke hari. Pagi tadi, dokter sempat menarikku ke sudut ruangan. Dengan suara pelan dan wajah penuh empati, ia berkata, "Bu Rina, suami ibu mulai menunjukkan tanda-tanda gagal organ. Kami akan tetap pantau ketat, tapi kalau ada yang ingin disampaikan, sebaiknya jangan ditunda." Aku mengangguk pelan, tak sanggup menjawab apapun. Tubuhku lunglai saat kembali ke kamar rawat. Di sana, Dani masih terbaring. Wajahnya terlihat semakin tirus. Kulit di sekitar matanya menghitam. Napasnya mulai pendek-pendek, diselingi desahan berat seperti sedang berjuang menahan sesuatu yang tak terlihat. Aku duduk di samping ranjangnya, lalu menggenggam tangannya. "Mas, aku tahu kamu capek, tapi kalau kamu masih punya sesuatu buat disampaikan ke anak-anak, ini waktunya, Mas." Dani memejamkan mata. Lama, seolah sedang berbicara dalam hati, memohon kekuatan terakhir. Lalu perlahan, ia membuka bibirnya. Panggil Dinda dan Rehan. Suara itu nyaris tak terdengar. Tapi aku menangkapnya jelas. Aku langsung menelepon adikku, yang menjaga anak-anak di rumah, lalu memintanya segera datang ke rumah sakit. Tak butuh waktu lama, Dinda dan Rehan tiba. Dinda masuk lebih dulu, membawa Rehan yang sudah mulai besar namun masih menyimpan banyak pertanyaan di matanya. Mereka berdiri di sisi ranjang, terpaku, tak tahu harus berkata apa. Dani membuka mata perlahan. Saat melihat mereka, seulas senyum lemah terbit di wajahnya. Meskipun nyaris tak terlihat, tapi senyum itu mengandung seluruh cinta yang ia simpan selama bertahun-tahun. "Dinda, Rehan," katanya lirih, dengan suara serak. Anak-anak maju mendekat. Dinda berlutut di sisi kiri ranjang, sementara Rehan berdiri kaku di sisi kanan. "Ayah, maaf." Suara Dani mulai tersendat. "Maaf ayah, pergi terlalu lama dan pulang begini." Dinda menggigit bibirnya, menahan air mata. "Ayah gak perlu minta maaf. Aku cuma pengen ayah sembuh." Dani menggeleng lemah. "Ayah, gak kuat lagi, Nak. Tapi sebelum ayah pergi, ayah pengen bilang sesuatu." Mereka terdiam. Bahkan suara monitor jantung pun terasa menyesakkan. "Jangan pernah tinggalkan negeri ini cuma karena ingin kaya cepat. Jangan percaya orang yang janji-janji mulu. Jangan jual tubuh kalian demi hidup. Ayah udah buktiin, itu semua cuma neraka." Rehan mulai menangis. Ia memeluk tangan ayahnya, menciuminya dengan air mata yang mengalir tanpa henti. "Ayah jangan pergi. Ayah janji mau ajak Rehan mancing." Dani tersenyum, matanya mulai berkaca-kaca. "Maaf, Rehan, ayah udah janji. Tapi waktu ayah kayaknya udah mepet. Tapi ayah senang masih bisa lihat kamu besar, masih bisa cium kening kamu." Dinda menggenggam bahu ayahnya, tubuhnya gemetar. "Ayah jangan gitu. Kita belum siap." Dani mengangkat tangannya pelan. Jari-jarinya gemetar. Tapi ia berhasil mengelus kepala Dinda dan Rehan sekaligus. "Kalian harus jadi anak baik, jaga ibu kalian. Dia satu-satunya yang ayah punya yang selalu nunggu ayah pulang, meski ayah bikin dia kecewa." Tangisku pecah. Tak bisa lagi kusembunyikan. Aku menggenggam lengan Dani dari sisi lain. Nafasnya kini semakin lambat, tapi tatapannya penuh damai. Seperti seseorang yang sudah siap meletakkan beban yang terlalu lama ia bawa sendirian. "Aku sayang kalian, semuanya. Lebih dari apapun, bahkan lebih dari hidupku sendiri," ucapnya pelan, lalu memejamkan mata sejenak,
seakan sedang menyimpan gambar wajah anak-anaknya dalam ingatan terakhirnya. Beberapa menit berlalu. Suasana di ruangan sunyi. Tak ada yang berani berbicara. Hanya suara tangis tertahan dari Rehan dan isakan pelan dari Dinda. Dani masih bernapas, tapi sangat lambat. Tubuhnya mulai terasa lebih dingin. Tapi ia tetap berusaha membuka mata sekali lagi. Rin, panggilnya lirih. Aku mendekat. Iya, Mas. Ia mengerahkan sisa tenaga untuk menatapku. Aku nyesel. Ninggalin kamu dulu. Tapi aku pulang. Bukan untuk minta dikasihani. Aku pulang buat minta dimaafkan dan buat ninggalin sesuatu. Aku mengernyit. Ninggalin apa, Mas? Dani tersenyum samar. Nanti kamu bakal tahu. Di tas aku, ada flash disk kecil. Di situ ada semua yang gak sempat aku tulis, semua yang pengen aku wariskan. Aku mengangguk, meski dadaku terasa runtuh. Aku jaga anak-anak. Aku maafin kamu. Dan aku akan terus doain kamu, Mas. Dani menutup mata. Doain aku, Rin. Biar kalaupun aku harus pergi, aku tenang karena kamu ikhlas. Aku menunduk, membisikkan doa dalam hati. Ya Allah, jika benar waktu Dani telah Engkau tentukan, ambillah dia dalam damai. Hapuskan dosanya, dan biarkan semua luka di hidupnya terhapus oleh ketulusan yang masih kami simpan. Malam itu, Dani tak berbicara lagi. Ia hanya memeluk lengan Rehan yang tertidur di sisi ranjang, dan membiarkan Dinda tertidur di pangkuan kursi sambil menggenggam tangannya. Di antara suara pelan alat monitor yang terus menurun, aku tahu, waktunya sudah dekat. Tapi aku juga tahu, sebelum pergi, Dani sudah memberikan yang paling berharga, kejujuran, cinta, dan pengampunan. Subuh itu datang seperti bayangan yang pelan-pelan menghapus sisa malam. Di dalam ruang rawat rumah sakit yang dingin dan remang, suara adzan terdengar samar dari masjid terdekat. Suara yang biasanya menghadirkan harapan, kini menyayat dada. Dani tidak lagi bergerak. Tubuhnya masih dalam posisi yang sama seperti tadi malam. Tangan kanannya menggenggam jari Rehan yang tertidur di sisi ranjang, dan tangan kirinya terkulai di pinggiran tempat tidur, seperti baru saja melepaskan sesuatu. Aku langsung bangun dari kursi. Nafasku tercekat. Kutatap wajahnya. Tenang, damai. Tapi tak ada lagi gerakan dada. Tak ada lagi hembusan napas yang membentuk embun di selang oksigen. Kumatikan mesin infus dengan tangan gemetar lalu menekan tombol panggil perawat. Tim medis datang cepat. Mereka memeriksa denyut nadi, pupil mata, alat bantu napas. Tapi aku tahu apa yang akan mereka katakan. Bahkan sebelum satu kata pun terucap. Bu, beliau sudah berpulang. Kalimat itu menggema di kepalaku seperti ledakan senyap yang menghancurkan seluruh kekuatan. Air mataku jatuh tak terbendung. Aku menggigit bibir agar tidak menangis keras di hadapan anak-anak yang masih terlelap. Namun perlahan mulai bangun karena keributan di sekitar. Dinda membuka matanya, menatapku, lalu menoleh ke arah ayahnya. Bu, ayah kenapa diam? Tanyanya pelan. Aku memeluknya. Tak menjawab. Sementara Rehan mulai menangis. Keras. Sambil memanggil-manggil Dani. Ayah bangun. Ayah jangan tidur lagi. Ayah janji mau ajak aku ke taman. Tangis kami menyatu dalam ruangan itu. Tubuh Dani tetap tenang. Seolah akhirnya ia bisa benar-benar istirahat setelah 10 tahun hidup dalam pelarian, luka, dan penyesalan. Sore harinya, setelah semua proses pengurusan jenazah selesai dan Dani dimakamkan di pemakaman kampung halaman dengan doa dan air mata, aku duduk sendirian di kamar. Kamar yang dulu menjadi saksi perpisahan kami, kini menjadi ruang yang terasa sangat hampa. Aku teringat pesan terakhir Dani. Di tas aku ada flash disk kecil. Segera kutarik ransel yang ia bawa dari luar negeri. Ransel usang itu kini menjadi satu-satunya peninggalan fisik yang benar-benar datang bersamanya. Di dalam kantong dalam, aku menemukan benda kecil berwarna hitam. Flash disk. Tidak ada label, tidak ada nama. Tapi saat ku genggam, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Dengan tangan gemetar, ku pasang ke laptop tua yang sudah lama tak kugunakan.
Folder terbuka otomatis. Di dalamnya, hanya ada satu file video. Untuk Rina dan anak-anak MP4. Aku menarik napas dalam. Lalu menekan tombol play. Layar menyala. Dan di sana, wajah Dani muncul. Masih dalam kondisi lelah dan kurus. Rekaman diambil dari kamera murahan. Terlihat dari getaran dan kualitas gambarnya. Tapi suara Dani jelas. Tegas. Meski sedikit serak. Tapi tidak gemetar. Rin. Dinda. Ren. Kalau kalian lihat video ini, berarti mungkin aku udah gak ada. Katanya sambil menatap langsung ke lensa kamera. Aku buat video ini karena aku gak punya keberanian untuk cerita semua saat masih hidup. Aku takut kalian marah. Takut kalian jijik. Tapi aku tahu, kalau aku mati dengan rahasia ini, itu gak adil buat kalian. Wajah Dani di video tampak murung. Tapi jujur, aku pernah jadi buruh ilegal. Aku pernah kelaparan. Aku pernah dipukuli. Dan pada akhirnya aku jual ginjalku. Bukan karena aku bodoh. Tapi karena aku terlalu ingin pulang. Aku terlalu ingin kalian hidup lebih baik. Tapi aku salah. Aku korbankan tubuhku, harga diriku, dan lebih parah kepercayaan kalian. Dani berhenti sebentar. Ia mengusap air matanya sendiri dalam video itu. Pesan ayah cuma satu. Jangan pernah korbankan tubuh kalian demi uang. Dunia ini kejam, tapi hidup kalian terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Kalau kalian miskin, jangan malu. Tapi kalau kalian rusak karena ambisi, itu baru aib yang sesungguhnya. Aku menutup mulut. Air mataku menetes tanpa henti. Di layar, Dani masih bicara. Rin, kamu wanita paling sabar yang pernah aku kenal. Aku tahu aku nyakitin kamu. Tapi kamu tetap jaga anak-anak, tetap jaga rumah, tetap doain aku pulang bahkan setelah aku menghilang bertahun-tahun. Aku gak bisa bayar semua itu. Aku cuma bisa minta, tolong jaga anak-anak kita dengan nilai yang benar. Jangan biarkan mereka tumbuh jadi korban dunia. Jadikan mereka cahaya. Dani menunduk, lalu menatap kamera untuk terakhir kalinya. Kalau ada satu hal baik yang bisa lahir dari kematianku, biarlah video ini jadi peringatan. Buat siapapun yang nonton. Jangan pernah pikir kerja ke luar negeri itu selalu mimpi indah. Banyak jebakan. Banyak tipu daya. Banyak luka yang gak kelihatan. Layar video mulai gelap. Tapi suaranya masih terdengar samar. Terima kasih sudah menungguku. Rin, aku pulang bukan bawa uang, tapi bawa kebenaran. Semoga itu cukup. Klik. Video selesai. Aku terduduk. Tak bisa berkata apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku tahu, Dani memang pergi. Tapi ia tak benar-benar mati. Ia meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar pesan. Ia meninggalkan pelajaran. Beberapa hari kemudian, dengan restu keluarga dan teman-teman, aku mengunggah video itu ke media sosial. Awalnya aku ragu. Tapi kemudian, aku ingat wajah Dani, dan bagaimana ia ingin suaranya didengar. Video itu menyebar cepat. Dalam seminggu, ratusan ribu orang menontonnya. Banyak yang meninggalkan komentar, menyebut Dani pahlawan, menyebut pengorbanannya sebagai tamparan bagi mereka yang berniat nekat bekerja ke luar negeri tanpa persiapan. Banyak juga yang bilang, mereka batal ikut jalur ilegal setelah nonton video itu. Dan aku tahu, dari dalam liang lahat yang sunyi, Dani tersenyum.